Za, tahu nggak? Itu loh, berat banget belakangan ini. Permasalahannya dari mana dulu? Apakah kamu itu pertama, apakah nggak ada kayak tujuan hidup? Ini mau kemana lah? Apakah nggak ada kayak suatu tujuan lah yang ingin dicapai dalam kehidupan ini? Ya seperti itu sih Za. Soalnya kan ya nggak tahu ya hidupku arah kemana juga aku nggak tahu. Aku cuma ngikutin alurnya. Entah hidupku kayak gini atau gini. Bagaimanapun aku juga nggak tahu. Pokoknya ngikutin alurku. Bingung sih sebenarnya. Tidur pun susah. Segitulah pokoknya. Kamu tahu batu? Batu itu kalau ditaruh di dalam aliran sungai pasti kan terkena. Nah itu kamu bolehlah tergerus aliran sungai, tapi janganlah sampai kita itu terlalu ikut-ikutan alur orang lain gitu loh. Jadi pertama itu harus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kita mau kemana, mau apa gitu. Karena apa? Dalam satu kajian itu ada mengatakan manusia itu harus menyempurnakan rasa, karsa, sama cipta. Nah ini dimiliki oleh setiap manusia. Karena apa? Itu yang dinamakan kehidupannya manusia. Kalau kita sudah merasakan tentang rasa, karsa, sama rasa itu tadi, hidup itu wow, sangatlah membahagiakan itu tadi. Kita harus mempunyai tujuan hidup yang pertama, mau kemana. Yang kedua, yang ketiga, kita janganlah selalu mengikuti kata orang lain. Bahwasanya diri kita yang menjalani, bukan orang lain. Boleh kalau kita ingin mencari pendapat, ingin mencari apa yang kita inginkan, tapi jangan sampai kita mengikuti alurnya. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Boleh banyak circle, tapi harus tahu yang mana. Makanya ada pesan dari Dr. Fakhruddin Faiz MA kemarin tentang transformasi Gen Z. Yang pertama, jagalah tubuhmu, sayangi tubuhmu, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus memiliki circle yang baik, lingkungan yang baik. Bolehlah kamu bergaul dengan orang yang gak baik, tapi kamu harus tahu jaraknya itu yang mana, yang seperti apa. Silakan, gak apa-apa. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun manfaatnya, itulah yang akan diingat-ingat orang lain. Makanya sampai dikatakan kalau kita meninggal, tinggalkanlah nama yang harum. Itu yang dinamakan nama yang harum, bermanfaat dengan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gimana? Apakah masih ada yang ingin yang masih ganjel itu dari pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi, tiganya itu? Kan saya kan juga sering main sosmednya. Apakah kalau kan kata orang-orang cowok atau laki-laki itu hidup, menghidupi terus mati, apakah itu tujuan dari hidup laki-laki atau kita? Hidup terus Menghidupi lalu mati. Kan kita hidup ya. terus kita akan berkeluarga, otomatis kita akan menghidupi anak orang, terus kita menghidupi anak kita sendiri, terus kita kan otomatis kita untungannya udah berkeluarga, lalu kita mati. Iya. Apakah itu tujuan atau gimana? Itu sudah hukum alam itu. Dari dulu memang gitu. Itu sudah hukum alam. Makanya kalau kita tidak bisa mencerna kata-kata itu, ya mental kita yang down nanti. Kok ini toh ayo mau. Makanya kalau kita mau melangkah dari zona aman, mentalnya harus kuat itu tadi. Yang pertama itu mental. Makanya di tubuh manusia itu yang paling tinggi itu spiritual.
setelah spiritual, di bawahnya lagi itu intuisi, di bawahnya lagi itu mental. Lah, kalau mentalnya bermasalah, apalagi dengan spiritual kita. Kalau spiritual sudah bermasalah, mental pun juga akan bermasalah. Makanya mental itu kita jaga, intuisi juga kita jaga, spiritual juga kita jaga. Makanya tadi ada rasa, karsa, astagfirullah lupa tadi. Pokoknya 3 itu tadi kalau berkesinambungan, hidup itu enak kok, bisa nyaman dan kita berpikir itu akan semakin bijak, tidak menghakimi orang lain, tidak saling menyalahkan. Makanya kalau bisa kita itu bermanfaat juga. Kalau kita sudah bermanfaat, enak kok hidup itu, tenang. Jadi tujuannya itu tadi, itu sudah hukum alam itu. Berputar-putar dari rusak ke sana, memang gitu. Hidup mati lagi, hidup mati lagi, memang gitu wis. Sudah, apa ada lagi? Terus kan apalagi kan dari jawaban kamu kan keluar dari zona nyaman. Nah, aku pengen tahu sih, aku itu nggak tahu dengan zona nyaman itu bagaimana, tapi aku nggak pernah yang ngerasain zona nyaman. Terus gimana caranya keluar tahu dengan zona nyaman, terus gimana caranya kita juga keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu dimana kita itu menurut lingkungan kita itu yang baik dalam keluarga itu tadi. Tapi kalau kita ingin keluar dari zona nyaman, ya itu tadi kita keluar, ya kayak tadi Anda kan di zona nyaman, keluarga Anda itu baik, harmonis dan lain sebagainya. Tapi Anda ingin keluar yang mana, kayak merantau, kayak mencari kerja, itu mencari zona nyaman atau berkemandirian. Itu tadi keluar dari zona nyaman. Caranya gimana? Itu tadi dari dirimu sendiri. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan karena saya belum mengalaminya, nggak bisa. Saya berbicara tapi saya tidak mengalaminya, nggak bisa. Tapi itu hanyalah konsep-konsepnya saja yang saya ketahui. Sudah. Jadi begitu Ya, terima kasih ya. Makasih ya. Ya, sama-sama.